Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah berabad-abad Nabi Adam turun ke bumi, Islam pun menjadi agama umat manusia. Umat manusia semakin banyak yang memeluk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lama-kelamaan muncul orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah lagi. Di antara keturunan-keturunan Nabi Adam, ada orang-orang yang sangat taat beribadah. Mereka adalah orang yang senantiasa takut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan kecerdasan mereka membuat orang-orang sangat mencintai mereka. Ketika mereka wafat, banyak orang yang bersedih dan meratap di atas makam mereka. Pada saat itulah iblis menghasut pikiran mereka. Iblis memengaruhi mereka agar membuat berhala-berhala yang dibuat mirip dengan orang-orang soleh itu. Awalnya mereka hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai alat untuk mengenang para leluhur itu. Namun lama-kelamaan mereka mulai menyembah berhala-berhala itu dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kaum yang sesat itu, seorang laki-laki jujur dan saleh bernama Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Nuh adalah orang yang pemberani. Ia diberikan tugas yang berat oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Nuh mengajak kaumnya berhenti menyembah berhala. Ia berdakwah dengan berbagai cara. Namun kaum Nabi Nuh justru balas menyakitinya dan semua orang yang mengikuti dakwahnya. Nabi Nuh terus berusaha dan tidak pernah putus asa untuk berdakwah meskipun kaumnya tidak mau mendengarkan. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan adalah orang-orang yang miskin dan dipandang rendah oleh orang lain. Namun mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa takut pada dosa. Meski berdakwah sudah sangat lama, orang-orang yang mau mengikuti Nabi Nuh tetap sedikit. Jumlah mereka tidak banyak jika dibandingkan dengan orang kafir yang menyembah berhala. Meski begitu, Nabi Nuh tidak pernah bosan untuk terus mengajak mereka bertaubat dan kembali menyembah Allah. Semangat Nabi Nuh ini membuat kaumnya kesal. Dengan sombongnya mereka menantang Nabi Nuh menurunkan azab dari langit sebagai bukti kalau dirinya adalah seorang nabi. Nabi Nuh berkata kepada mereka bahwa hanya Allah saja yang berkuasa menurunkan azab. Permintaan kaum Nabi Nuh didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Nuh agar jangan bersedih lagi. Allah bilang kepada Nabi Nuh kalau kaumnya itu tidak akan pernah mengubah sikap mereka. Oleh karena itu Nabi Nuh tidak perlu bersedih hati. Allah marah atas kesombongan kaum Nabi Nuh yang menantang Nabi Nuh untuk menurunkan azab. Itulah sebabnya Allah ingin menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Allah yang menyayangi Nabi Nuh beserta para pengikutnya tidak ingin azab mengenai mereka. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Nabi Nuh pun mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun sebuah perahu yang sangat besar dengan penuh ketaatan. Ketika kaum Nabi Nuh yang kafir melihat Nabi Nuh membangun perahu di musim yang panas, mereka mencemooh dan menertawai Nabi Nuh setiap kali bertemu dengannya. Mereka menganggap Nabi Nuh telah gila karena membuat perahu di musim panas yang kering. Mereka terus mengejek Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh tidak menyerah dan tidak putus asa. Ia malah mendoakan mereka agar segera bertaubat dan kembali beriman kepada Allah. Setelah Nabi Nuh selesai membuat perahu, Allah memerintahkannya untuk mengajak serta seluruh keluarganya naik ke perahu. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak semua orang yang masih beriman di antara kaumnya. Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh mengangkut segala jenis binatang, masing-masing sepasang jantan dan betina. Tidak lama setelah Nabi Nuh selesai mengajak semua penumpang naik ke perahu, hujan deras turun dari langit.
Hujan turun begitu lebat disertai badai yang hebat. Tidak hanya dari langit, air juga memancar dari segala penjuru bumi sehingga dalam sekejap dataran menjadi banjir. Hujan tidak berhenti selama berhari-hari sehingga ketinggian banjir sudah menenggelamkan banyak rumah dan pepohonan. Perahu Nabi Nuh mulai mengapung di atas air. Makin lama banjir dan gelombang air sudah mencapai gunung-gunung. Itulah banjir yang terhebat dalam sejarah umat manusia. Di antara sanak keluarga Nabi Nuh, istri dan anaknya tidak ikut naik ke perahu. Mereka bergabung bersama orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berusaha membujuk anaknya untuk ikut naik ke perahu, tetapi si anak malah menjawab kalau ia akan mendaki gunung yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Padahal tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari azab Allah jika Allah menghendaki. Akhirnya semua orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada Nabi Nuh tenggelam dalam bencana banjir besar itu. Setelah sekian lama berada di atas perahu, banjir perlahan-lahan surut dan hujan tidak lagi turun. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, air-air dari permukaan bumi berhenti memancar. Nabi Nuh dan umatnya yang taat berada di atas perahu yang akhirnya terdampar di atas puncak gunung. Namun mereka semua selamat dari azab Allah karena ketaatan dan keikhlasan mereka untuk beriman kepada Allah. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh dalam 43 ayat dari 28 surat, diantaranya surat Nuh dari ayat 1 hingga 28, surat Hud dari ayat 27 hingga 48 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya dan perintah pembuatan kapal serta keadaan banjir yang menimpa mereka. Wallahu alam bisawab.